Saya juga aktif di kegiatan sosial di salah satu yayasan Buddhis ya yang terkenal ya, yaitu Buddha Seci Indonesia. Nah, saya waktu itu ceramah. Iya. Saya ceramah di Wihara Atanaga Vimuti ya. Pengalaman apa sih yang emang maksudnya paling berkesan aja? Harapan Cici buat Gaves Sakasuka apa? Siang semua, pada hari ini di podcast Garis dengan saya sebagai host Daniel dengan kedatangan tamu narasumber Ci Joliana. Boleh Ci, mungkin sedikit banyaknya biografi tentang Ci Joliana. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Joliana. Saat ini saya sudah pensiun. Ya, mungkin aku cerita dikit. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, karir waktu itu saya berkarir, saya jadi finance accounting tax manager, senior manager. Nah, itu saya kerjanya udah 26 tahun setengah tuh ya. Jadi udah lama banget. Ya, nah terus saya juga aktif di kegiatan sosial di salah satu yayasan Buddhis ya yang terkenal ya, yaitu Buddha Seci Indonesia. Nah, saya juga tergabung sebagai Dhamma Duta di Bodhiyana Yen, dan saat ini juga saya juga adalah pembina dari komunitas bakti sosial Gawe Sakasukang. Ya, saat ini kita sudah memasuki tahun ke-9 untuk GVS itu sendiri. Itu mungkin dari aku. Oke, baik Ci. Nah, untuk mungkin latar belakangnya Gawe Sakasukang itu seperti apa Ci? Maksudnya terbentuknya nih, maksudnya mungkin para pembinanya untuk tujuan apa? Gini, jadi sebenarnya mungkin aku cerita background aku sedikit ya. Jadi saya itu tadi yang saya bilang, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, saya itu dari kecil itu ditinggal papa. Ya, jadi saya masih kelas 3 SD, adik saya itu kelas 4, umur 4 tahun baru aja mau masuk TK, dan cici saya itu masih SMP. Nah, jadi kita ditinggal nih, aku ditinggal sama papa. Nah, kehidupan yang ada papa aja itu susah gitu ya, kita hidupnya miskin dulu. Jadi apalagi ditinggal papa saya gitu, otomatis mama saya yang seorang ibu rumah tangga mau nggak mau harus berusaha kan gitu ya. Jadi mama saya dagang kue bolu lah, dagang sabun, pokoknya dagang semua anything, apapun itu supaya bisa menghidupi anak-anaknya, karena dia harus menanggung 3 anaknya kan. Nah, jadi kehidupan yang sulit ini jadi membuat saya berpikir, wah jangan sampai maksudnya hidup saya tuh susah lagi nantinya. Jadi saya malah punya satu keinginan bahwa saya nggak mau hidup susah lagi gitu. Saya harus bisa merubah hidup saya gitu. Gimana caranya? Nah itu makanya mama saya itu orang yang luar biasa hebatnya sih. Saya bersyukur banget saya ada jalinan jodoh dengan mama saya. Mama saya itu orang yang hebat, yang kuat. Dari kalau zaman saya dulu itu untuk seorang cewek kuliah itu masih jarang banget gitu ya. Paling udah SMA ya udah selesai. Nah, tapi mama saya bilang kamu harus kuliah gitu. Karena zaman sekarang itu kuliah itu ngebantu. Jadi kamu sekolahnya harus pinter. Kalau kamu pinter nanti kamu kerjanya tuh gampang katanya gitu. Nah, jujur dengan segala keterbatasan saya itu dari dulu sekolah, saya itu bisa dibilang ya beli sepatu itu mungkin kalau nggak bisa dipakai lagi itu betul. Jadi dulu sepatu jebol dijahit gitu ya. Terus baju juga seragam itu saya nggak pernah ganti-ganti. Intinya saya semuanya serba terbatas. Kalau dibilang orang makan dengan garam, terus ya makan Indomie. Mungkin kalau zaman sekarang anak-anak ya, saya sering banget gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin makan satu Indomie bisa sendiri, satu betul. Atau mungkin bahkan 2 gitu. Tapi kalau zaman saya enggak, satu Indomie itu bagi kuahnya 4, sepanci. Iya, gitu. Bagi 4 aja ya. Kuahnya sepanci supaya apa? Supaya semuanya bisa ikut makan gitu. Jadi kalau misal ya kalian kebayang ya, berarti hidup saya tuh kayak apa susahnya. Tapi justru dengan kondisi saya kayak gitu, saya malah berpikir kalau gitu saya nggak mau hidup susah lagi. Jadi saya mau merubah hidup saya. Karena sebenarnya yang bisa merubah hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bener nggak?
Ya, orang lain mungkin bisa bilangin, jangan gini, jangan gitu, ya. Tapi yang paling penting adalah diri sendiri, keinginan diri sendiri supaya kita bisa maju segala macam gitu. Nah, karena latar belakang kehidupan saya susah, jadi saya berpikirnya, saya dari dulu dari SMP saya punya cita-cita 3. Saya paling seneng kasih tahu ke anak-anak muda. 1 adalah saving, 2 adalah traveling, yang ketiga adalah giving. Kenapa harus punya saving? Karena dulu saya hidupnya susah banget. Jadi saya paling enggak saya mau punya saving, saya mau punya uang. Karena kita bukan hidup di dunia dewa gitu ya. Kita mau apa celing, kita mau apa celing, tidak. Ya, mau nggak mau kita butuh uang. Jadi makanya kenapa saya bilang saya harus punya uang, punya tabungan. Jadi saya mau melakukan apapun itu bisa. Ya, setelah saya punya uang, otomatis saya juga mau untuk diri saya sendiri, yaitu apa? Keliling dunia. Jalan-jalan. Padahal 3 cita-cita ini saya dari SMP. Yang saya pikir nggak tahu bisa apa nggak, tapi pokoknya at least saya punya keinginan. Pokoknya saya nggak mau hidup susah lagi, gitu. Ya, setelah traveling, lalu saya berpikir lagi, saya mau membantu orang-orang lain yang mungkin hidupnya sama dengan aku. Dulu susah. Jadi aku tahu betapa susahnya gitu ya. Mau bayaran sekolah nggak bisa, mau makan aja juga terbatas, boro-boro ya makan kayak sekarang makan ayam goreng ya. Itu menurut aku mewah zaman dulu gitu. Ya, makan dengan kecap dulu malah, makan dengan kerupuk putih itu saya ngalamin gitu. Ya. Nah, tapi saya nggak mau begitu. Nah, makanya kenapa akhirnya tadi nih, akhirnya saya bertekad nih, saya harus kerja apa segala macam untuk ngumpulin uang. Jadi dulu saya SMEA ya, mungkin kalau sekarang SMK. Nah, saya dulu sekolahnya SMEA itu juga accounting ya. Jadi setelah lulus SMA, saya pikir saya harus kerja gitu. Karena saya pikirnya pokoknya yang penting saya dapetin uang dulu. Jadi intinya dulu di kepala itu isinya cuma uang. Saya nggak tahu nih anak muda sekarang ini konsepnya gimana nih. Kalau saya dulu mikirnya apapun pokoknya saya mesti dapat uang. Karena saya susah banget gitu ya. Saya beli baju aja itu ya mungkin setahun sekali waktu Sinja. Baru ganti. Itu pun juga belinya di emperan. Percaya apa enggak? Saya belinya itu di emperan gitu. Nah, akhirnya ya itu. Jadi akhirnya karena dengan latar belakang itu segala macam, akhirnya saya dari dulu itu saya memang aktif di kegiatan sosial dulu. Jadi waktu di kantor pun saya aktif gitu ya, sering ngadain ke panti, kemana segala macam, baksos gitu ya. Nah, lalu saya mikirnya saya ini kan orangnya nggak bisa diem karena dari dulu itu kan dari lulus SMEA itu terus akhirnya saya pikirnya tadinya saya mau kerja, saya nggak mau kuliah karena saya pikir pasti saya nggak mampu gitu kan. Tapi mama saya luar biasa hebat, dia bilang kamu harus kuliah walaupun kamu cewek kamu harus kuliah karena itu masa depan jangka panjang katanya. Nah akhirnya saya beraniin diri saya kuliah. Sekali lagi, waktu saya kuliah saya juga tidak mampu beli buku. Jadi dari sekolah sampai kuliah saya tidak mampu beli buku. Jadi kerjanya apa? Kerjanya minjem di perpustakaan. Dari saya sekolah aja nih, dulu kalau anak-anak istirahat itu main. Kalau saya enggak, nongkrongnya di perpustakaan. Jadi makanya saya dulu sekolah itu kerjanya juara 1 terus. Gitu. Belajar terus ya? Karena belajar terus. Terus dari zaman saya aja, saya bacanya udah bahasanya, bukunya buku bahasa Inggris terus gitu. Karena saya pikir bahasa itu penting banget ya. Lalu sama akhirnya saya kuliah saya tidak bisa beli buku, akhirnya saya minjem di perpustakaan dan kadang itu minjem sama temen ya. Jadi saya belajar, nah malam itu saya ngerekapin kerjanya, saya nggak tahu apakah sekarang ada ngerekapin. Jadi saya tulisin satu-satu poin-poinnya yang penting-penting saya ngerekapin, setelah itu besoknya saya balikin kayak gitu. Nah karena latar belakang saya begitu, akhirnya saya mikir ya udah saya harus berbuat sesuatu gitu. Nah makanya kenapa saya aktif di kegiatan-kegiatan sosial itu. Nah termasuk salah satunya adalah membuat yang Gawe Saka Sukang ini gitu. Nah itu sih menarik. Nah jalinan di Gawe Saka Sukang sendiri itu awalnya karena saya waktu itu ceramah. Saya ceramah di Wihara Atanaga Vimuti ya, saya ceramah di Tanjung Burung. Nah saya ada jalinan jodoh dengan muda-mudi di sana gitu. Jadi terbentuklah. Jadi ya memang mereka sebenarnya awalnya udah membentuk, tapi belum berjalan. Ya, belum ada konsep lagi. Belum ada konsep, belum berjalan. Nah karena
terus saya tertarik, akhirnya ya udah kita bentuk tim ya sampai seperti sekarang ini sih. Iya, Cici sebagai pembina gitu di sana. Betul, betul. Jadi aku ingin itu apa ya, kita bisa membantu orang-orang lain gitu yang membutuhkan bantuan sih. Ya, jadi kita lebih peduli kepada sesama lah gitu. Ya. Tapi kalau menarik banget sih ya, maksudnya dengan biografi Cici, dengan emang apa dasar Cici membentuk Gawai Saka Sukam ini, pengalaman yang berkesan Cici bagi Cici selama Cici membuat Gawai Saka Sukam, menjalani maksudnya giving to To other people. to other people lah yang memang itu kesusahan atau emang itu harus dibantu. Pengalaman apa sih yang emang maksudnya paling berkesan aja? Nah ini ya, kalau misalnya dibilang berkesan, setiap kegiatan sosial itu saya tuh paling terkesan kalau misalnya saya tuh seneng dipeluk orang gitu loh. Jadi saya tuh suka banget dipeluk sama ibu-ibu lah, Iya. dipeluk sama itu ada satu kebahagiaan buat aku sendiri gitu ya. Apalagi kita pada saat kita bantu, kita berbagi, terus mereka itu sampai ada yang nangis gitu. Iya. Nah itu tuh membuat aku tuh bener-bener tersentuh banget gitu. Maksudnya mungkin yang kita berikan itu tidak seberapa gitu. Tapi bagi mereka yang memerlukan, bagi mereka yang membutuhkan, ya itu memiliki arti gitu. Nah hal-hal kayak gitu sih yang membuat aku tuh makin semangat gitu, makin semangat gitu. Ya aku pikirnya di saat sekarang ini ya, terutama pada saat aku udah sekarang ini kan udah retire ya, aku mikirnya aku nggak bisa lagi mikir hanya untuk diri sendiri ya, tapi aku harus balik lagi mikirin untuk orang lain gitu, karena diri aku udah settle. Nah jadi aku akan giving untuk orang lain gitu. Tapi maksudnya kalau gitu sih, ketika pengalaman itu Cici mungkin maksudnya maksud aku ketika kita menggiving ke orang lain itu maksudnya pengalaman gimana ya Ci ya? Apa sih yang berubah dari diri kita gitu setelah kita giving ke orang lain Ci? Oh ya, otomatis. Mungkin maksudnya mungkin teman-teman di sini kan banyak yang emang maksudnya giving ke orang lain, dia memang kesian banget nih baru giving. Iya. Atau mungkin kan. Tapi apa dampak untuk diri kita? kita? Iya, maksudnya dampak kita apa sih Ci? Untuk maksudnya kita giving nih dampak di diri kita. Oh ya, banyak banget ya. Maksudnya dengan kita berbagi itu bukan berarti mereka yang happy gitu. Sebenarnya dengan kita berbagi, justru diri kita yang bahagia sebenarnya. Ya, kita yang memiliki karma baik kan gitu. Justru kita harus berterima kasih kepada mereka yang diberi gitu. Karena mereka memberi kesempatan ke kita untuk kita berbuat melakukan sesuatu gitu. Jadi dalam hal giving ini, berbagi, sebenarnya yang diuntungkan adalah diri kita, bukan orang lain gitu. Kalau bagi mereka mungkin manfaatnya hanya sebentar gitu. Ya, hanya sekilas. Tapi bagi diri kita sendiri, pengalaman hidup kita ini benar-benar membekas. Iya kan? Jadi kita selalu ngelihatnya bahwa ya puji syukur banget diri ini, karena berarti kita kan lebih, ya kan? Kalau kita memberi, berarti intinya kan kita ada lebih gitu, makanya kita memberi gitu. Apapun itu ya, anything ya. Maksudnya bukan memberi ini kan bukan hanya uang materi bukan hanya materi, tapi segala hal ya gitu. Kalau misalnya kita bisa memberi, artinya kita sudah punya lebih gitu. Ya, nah itu tuh sudah hanya kalau misalnya pada saat kita baksos, kita melihat kondisi sendiri di lapangan, terus ngelihat betapa susahnya mereka, itu sebenarnya kan jadi memunculkan rasa bersyukur kita gitu. Ya, kita hidupnya jadi lebih bersyukur. Ya berarti Amitofo, puji syukur bahwa saya dikasih kehidupan yang jauh lebih baik dibandingin mereka gitu. Dan memang kalau menurut saya sih ya, tugas kita ya memang sedikit banyak ya memang harus membantu mereka, bukan soal materi aja Ci ya. Betul. Maksudnya ketika kita baksos kan ya mungkin kita bisa memberikan pelajaran atau memberikan makna baru lah, maksudnya kalian tuh bisa nih begini gitu. Benar. Makanya kenapa kayak misalnya kok ada sih ibu-ibu yang bisa meluk saya gitu kan, karena kan pada saat kita baksos, kita ke lapangan, kita interaksi dengan mereka. Pada saat kita interaksi mereka kan kita bisa tanya-tanya, gimana Bu kabarnya, keadaannya gimana. Nah dengan ditanya begitu aja itu
ibu bisa menangis itu. Saya juga kadang nangis, jadi dia menangis kita menangis. Karena saking tersentuhnya ya. Karena tersentuh gitu ya. Mungkin bagi kita perhatian hanya just hai Bu, pagi Bu, apa kabar Ibu, Ibu sehat-sehat. Mungkin bagi kita ya hanya just say hello gitu ya. Tapi bagi mereka mungkin adalah satu hal yang kayaknya aku nggak pernah gitu diperhatikan. Satu hal yang present gitu. banget ya. Betul. Ya jadi banyak hal lah. Pokoknya bergerak di bidang sosial ini banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak manfaat untuk diri sendiri sih malah gitu. Menarik banget. Kalau tantangan Ci, sebenarnya tantangan terbesar di komunitas seperti ini tuh apa sih Ci? Maksudnya pasti ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu Ci. Betul. Pasti kalau menurut gimana Ci? Mungkin agak ribet kali Ci ya kalau komunitas buat berbagi ini Ci. Ya, jadi sebenarnya balik lagi kalau dibilang semuanya smooth, jalan lancar itu juga kayaknya enggak ya. Pasti ada tantangannya. Kalau dari sisi internal memiliki satu komunitas, apalagi ini bakti sosial ya, kita bekerja itu atas dasar hati. Kita semua itu sukarela, tidak dibayar ya. Jadi harus benar-benar semangat untuk berbaginya ini nih yang dikomporin terus. Keikhlasannya sih ya, keikhlasannya, ketulusannya gitu. Karena nggak semua orang mau repot-repot istilahnya, mau repot-repot untuk sibuk bangun pagi kita pansos keliling survei bagi kupon terus nanti bagi lagi sembako, semua itu kan perlu effort ya. Nah nggak semua orang itu yang memiliki keinginan kayak gitu, nggak semua orang punya semangat. Nah jadi kalau untuk internal sendiri untuk mempertahankan member komunitasnya ini nih, yang gimana caranya supaya kita mengencourage mereka supaya ayo deh kita sama-sama gitu bekerja bukan untuk orang lain tapi bekerja untuk diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Apalagi kalau di dalam Buddhisme kita udah tahu ya, kita harus memupuk karma baik sebanyak-banyaknya. Nah itu kalau dari sisi internal. Kalau dari sisi eksternal itu kadang kita kan berhubungan dengan pihak luar, ya. Kadang kita kerjasama dengan mungkin RT, RW atau wihara gitu ya, atau apa ya segala macam. Nah itu biasanya harus komunikasinya tektokannya terus-terusan nih gitu. Kadang ada hal yang kita udah bicarain ternyata saya nggak mau gitu berubah lagi gitu ya. Kadang kita udah tentuin kita mau hanya 2 daerah, ternyata mereka maunya semua sih harus dibagi gitu. Nah padahal kan kita nggak begitu, kita berbagi itu kan memang kita lihat yang benar-benar membutuhkan. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya dibilang harus satu desa ini semua sih dibagi gitu ya, enggak. Berarti nggak pusat semua, Buddhis semua. Enggak. Gitu. Jadi emang maksudnya komunitas memang ini yang benar-benar survei dulu, gitu ya. Biasanya kita survei dulu, kita ada tim humasnya. Kita ada bendaharanya. Nah, tim humas itu yang tugasnya untuk cari-cari daerah gitu yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. Gitu sih. Tantangannya enggak lah, tantangannya tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Jadi kalian yang belum berkecimpung di bidang sosial, Cici saranin ayo deh sama-sama kita gerak. Nah kalian bisa merasakan sendiri feel-nya seperti apa. Karena saya udah jalaninnya tuh udah puluhan tahun dan sampai saat ini semangat saya tetap sama. Saya tidak pernah berkurang sedikit pun semangat saya untuk tidak terus jalan berbagi. Malah nambah ya Ci? Malah saya nambah. Benar. Ya kan ya, saya sama. Ya menarik Ci. Maksudnya berarti dengan lakuin ini dampak di masyarakatnya apa sih Ci? Maksudnya apakah masyarakatnya menjadi menunggu-nunggu nih misalkan ada komunitas seperti ini juga atau maksudnya bagi anggota sendiri mungkin ada anggota-anggota kan yang emang dia mungkin kekurangan juga gitu. Maksudnya itu kan kompleks banget tuh Ci ya. Maksudnya dampaknya di masyarakat dan di anggota gimana sih Ci? Nah jadi gini, kalau untuk masyarakat sendiri memang kita pasti menghindari untuk yang istilahnya mereka jadi istilahnya kayak serakah nungguin gitu ya. Yang kan begitu kan. Ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita baksos nih di satu daerah, terus daerah itu jadi mungkin jadi agak kayak males gitu ya nungguin karena dia pikir udahlah
nanti akhir bulan atau awal bulan juga tim Gawe Saka Sukang jalan gitu. Iya. Nah, enggak. Kita siasatinya itu biasanya kita pindah desa. Jadi kita tiap bulan itu ke desa-desa yang berbeda. Jadi kita nggak pernah di satu desa itu aja. Jadi kita tiap bulan itu kita akan pindah-pindah desa gitu ya. Jadi emang ada rollingannya gitu sih. Memang ada rollingannya, jadi pindah-pindah. Di Legok atau Betul, maksudnya di betul. kota Kita tuh sampai ke Sodong, Sadangan, Iya. Barengkok kayak gitu, Parung gitu. Jadi nggak hanya kita baksos di satu tempat. Iya. Kita pasti akan pindah. Kecuali memang kita lihat tempat itu memang benar-benar membutuhkan Iya. bantuan dan memang daerahnya kekurangan, kita pasti akan bisa masuk lagi ke situ. Ya tujuannya apa? Tujuannya supaya menghindari supaya mereka jadi jangan tunggu kita Iya, gitu. iya, itu dia, Ci. Ntar nunggu GVS aja deh Nunggu gitu. GVS aja Nah, deh. itu jangan gitu ya. Nah, kita menghindari itu. Nah, terus gimana untuk dengan yang anggota sendiri member gitu ya. Nah, biasanya kita juga aku selalu ingetin ke ketuanya. Kalau misalnya memang ada member yang membutuhkan, kita pasti akan kasih. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan kita hanya bagi ke daerah, Iya. tapi kita sendiri tidak memperhatikan internal Iya, kita. benar. Enggak. Kita juga ada kasih pay attention lah ke Iya, iya, member. iya. Kalau memang member itu membutuhkan, kita pasti kasih. Iya. Dan memang itu ada rutin member yang kita kasih gitu. Jadi emang dia lebih kesusahan lah Ci ya. Jadi Betul, betul. memang ada ya mungkin dia mau ikut kita Betul. secara komunitas, tapi kalau emang itu berarti dari komunitas sendiri ada pay attention lah. Iya, betul, betul. Kita ada untuk member-member yang memang kita kita lihat itu kekurangan, kita pasti bantu juga. Nah, menarik banget. Gitu. Kalau ini Dana mau nanya aja Ci ke Cici maksudnya. Kalau menurut Cici, arti peduli sesama itu bagi Cici apa sih? Artinya aja Cici, maksudnya peduli sesama tuh bagi Cici lah. Kalau bagi aku tuh peduli sesama itu kita harus bisa ngelihat kondisi ke sekeliling kita ya. Iya. Maksudnya ke sekitar kita gitu. Maksudnya kita harus bisa ngelihat kondisi sekeliling kita. Nah, terus udah hanya lebih peduli terhadap mereka, lebih peka. Nah, setelah kita tahu kondisinya, setelah kita peka, setelah kita peduli, kita juga ada action untuk membantu mereka gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita hanya peka dan peduli aja gitu ya, ya itu udah bagus juga sebenarnya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau ditambah plus action. Apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita ngelihat satu kondisi yang memang kita rasa butuh bantuan. Nah, lalu kita take action di situ gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk mereka gitu. Bagiku itu sih gitu. Jadi kita harus lebih peka lah terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi jangan tutup mata mulu. Betul, jangan tutup mata. Apalagi ini secara Buddhism ya. Secara Buddhism kan kita tahu ya, terlahir jadi manusia aja itu luar biasa susahnya. Benar kan? Betul. Dibutuhkan kebajikan yang begitu banyak hingga kita bisa terlahir jadi manusia. Betul. Nah, setelah kita menjadi manusia, kita harus bisa lagi balikin lagi, menabur benih kebajikan menabur kembali ya sebanyak-banyaknya. Ci ya. Karena udah Benar. udah sangat inilah sangat karma baik sekali Ci ya. Betul, Manusia, Ci, betul. ya. Jadi harus ini. Komunitas Gawe Saka Gawe Saka Sukam ini Ci. Dalam satu kalimat deh Ci. Maksudnya utara ini sekarang tuh seperti apa? Dalam satu kalimat aja Ci, maksudnya. GVS itu adalah satu komunitas yang luar biasa yang peduli terhadap sesama. Terus saya juga berharap maksudnya anak-anak mudanya juga punya satu punya satu keinginan ya untuk terus berbagi gitu. Nah, ini adalah GVS itu adalah salah satu wadah komunitas yang menurutku luar biasa gitu. Karena dibutuhkan ketekunan, keikhlasan bagi membernya sendiri, apalagi anak muda saat ini gitu. Kayaknya kalau disuruh bangun pagi paksos itu kayaknya kan gimana gitu ya, kayaknya udah mulai gitu lagi bang ya. Nah, jadi selama GVS ini berjalan, ini adalah wadah yang luar biasa ya. Yang istilahnya kita bisa mengekspresikan diri kita, bentuk cinta kasih kita ya Ci ya, gitu. ke sesama.
peduli. Harapan Cici buat GVS Akasuka apa? Komunitas ini. Saya berharap sih GVS ini tetap terus berjalan, terus mereka para anggotanya juga memiliki semangat yang sama, ya jangan pernah istilahnya jangan pernah jangan pernah ragu untuk jalan di komunitas bakti sosial ini, karena semuanya ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan si penerima bantuan. Jadi teruslah melangkah, karena ini adalah jalan yang benar-benar luar biasa gitu. Ya, kita terlahir sebagai manusia, kita harus bisa juga memanfaatkan tubuh dan jiwa ini. Ya, kalau kalian yang masih punya orang tua, ya, nah ini adalah salah satu bentuk bakti untuk orang tua. Ya, orang tua sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita, ya kita harus membalas budi mereka. Gimana caranya? Ya jadi anak yang baik, jadi orang yang baik. Ya, setelah kehidupan kita udah settle, kita harus bisa mikirin untuk turun orang ke masyarakat, lain. Turun lagi ke masyarakat. Kita harus lebih peduli kepada sesama. Jadi saya harap GVS ini nantinya ke depannya harus lebih besar lagi. Ya, bisa menginspirasi banyak orang. Ya, saya mau kegiatan ini bisa menginspirasi banyak orang. Jadi juga banyak yang malah bisa terbantukan. Kalau misalnya banyak yang terinspirasi. Jadi ketularan semua ya. Jadi ketularan kan gitu loh. Itu sih. Betul. Ci, buat penutup, mungkin Cici ada kesan-pesan Ci buat anak muda zaman sekarang tentang gimana ya? Kalau pandangan Ci kan Ci anak muda zaman sekarang, komunitas sosial ini atau cuma nyari nama baik atau gimana gitu. Boleh Cici kesan-pesan Ci sebagai penutup aja buat anak muda zaman sekarang. Nah ini ya pesan untuk adik-adik semua, terutamanya yang masih muda-muda nih ya. Nah teruslah berjuang untuk hidup kalian. Ya, kalau misalnya kondisi kalian saat ini mungkin masih istilahnya masih kekurangan atau pas-pasan atau apa, jangan pernah berhenti untuk merubah hidup kalian. Karena saya sudah membuktikan dari yang saya tidak punya apa-apa hingga saya memiliki apapun. Oh ya, saya pengen kasih tahu, saya sudah keliling ke negara-negara. Jadi di umur 40 tahun saya sudah tercapai 3 cita-cita saya. Dari yang anak miskin, dari yang anak susah, hingga saya bisa memiliki semuanya. Jadi saya sudah keliling ke negara-negara, cuma Amerika yang belum. Terakhir paling jauh itu Kanada. Jadi saya sudah keliling dunia. Nah, jadi untuk kalian yang masih muda, teruslah berjuang untuk hidup kalian. Jangan pernah lelah gitu, karena hidup kalian ya diri kalian sendiri kan yang menentukan, bukan orang lain. Ya mungkin kalau papa mama ya bisa lah nasihatin kita, ya tapi yang penting adalah diri kita yang memiliki tekad. Gimana caranya saya untuk merubah hidup saya? Saya mau enak, saya mau pergi keliling dunia, semuanya butuh uang gitu. Nah gimana caranya untuk dapetin uang? Nah teruslah berjuang, karena saya dari kecil juga saya istilahnya kerja terus gitu. Dari saya lulus SMA itu saya kerja terus. Saya pernah macam-macam, jadi guru les, jadi apa segala. Dan sudah punya uang masih berbagi aja ya. Betul ya. Jadi untuk kalian yang anak-anak muda ini teruslah berjuang untuk hidup kalian dan juga untuk orang lain. Ya, jadi selain untuk diri sendiri, jadi bergunalah untuk orang lain. Ya, supaya nanti kita bisa terlahir lagi jadi manusia. Ya, karena itu jadi manusia itu susah banget. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu dan tubuh ini. Terus kalian juga yang masih muda-muda harus punya cita-cita, ya. Saya paling seneng itu nanya ke anak muda, apa sih cita-cita kalian, gitu. Soalnya kalau misalnya kamu ditanya, ya saya biasa aja Ci, gitu. Nah ini menurut aku ya kayak ya udah gitu, jalan aja gitu, biasa, ya hidup aja gitu. Padahal kan nggak begitu. Ya enggak sih, walaupun dulu aja aku masih susah aja, aku masih bisa punya mimpi, punya cita-cita gitu. Dan nyatanya aku bisa berhasil untuk mencapai itu semua. Nah apalagi kalian yang masih muda, sekarang ini kan maksudnya banyak fasilitas, ya kan? Harusnya kalian lebih bisa sukses lagi dari saya harusnya. Ya, jadi harus benar-benar semangat ya kalian ya, gitu. Semangat untuk diri sendiri dan semangat untuk orang lain. Oke. Ya. Baik. Oke. Mungkin podcast terakhir. Terima kasih Ci Juliana sebelumnya. Segaris media. Bye bye. Cintailah sesama manusia dan kasihi mereka.
Oke, thank you. Oke, bye.